Siang sahabat semua, masih di puncak dari musim kemarau. Beruntung kita ini tempatnya redup dan sejuk sekali. Saya akan mengulas sesuatu yang tidak pernah diberitakan, yang tidak pernah dipubliskan, yang tidak pernah dijurnalkan secara ilmiah dan sebagainya, dan sangat tidak terkenal walau itu kepada orang-orang di sekeliling tempat tersebut. Saya akan memulai dari suatu tempat, yaitu tempat di mana masa-masa kecil saya berada. Jadi saya sambil mengangkat tempat tersebut, tempat ini sebagai tempat tinggal saya, makan, minum dan sebagainya, di waktu itu. Jadi setelah berpuluh tahun kemudian saya pindah sekarang di Bali. Jadi ke tempat masa kecil itu tidak pernah bisa dilupakan, dan sekarang saya akan mengangkat sesuatu hal yang istimewa buat saya untuk diketahui. Jadi kita akan pergi ke tempat ini, yaitu di Kota Batu. Kota Batu sekarang menjadi tempat yang terkenal, menjadi tempat wisata pada tahun-tahun ini, beberapa tahun ini, terutama 10 tahun ke belakang, itu menjadi tempat daya tarik wisata. Namun sebelumnya, Kota Batu, yang kita kenal Kota Batu itu dulu masih administratif, Kota administratif Batu. Waktu itu sebagai kepalanya itu yang terakhir itu Imam Kabul namanya. Jadi dari Madura tetapi memimpin di Batu ini sebagai kota administratif. Sebelumnya lagi, nah ini maaf saya potong, ini akan ada sedikit sejarah dan sesuatu yang akan saya ungkap tersebut, yaitu versi ilmiahnya. Namun jauh ke belakang, beratus tahun ke belakang, bahkan sangat jauh, dari sekitar pertengahan jaya-jayanya VOC, 1700-an ya. Jadi Kota Batu itu menjadi tempat berliburnya orang-orang berada di waktu itu, kompeni yang berada di waktu itu. Kemudian kenapa kita mengetahuinya? Karena kita berpanduan kepada suatu catatan. Kebetulan pemerintah Hindia Belanda waktu itu hingga sekarang itu sangat mempedulikan sebagai arsip. Jadi arsipnya itu masih ada. Dan kebetulan lagi saya punya kenalan, teman, sahabat baik, kayak saudara, namanya Maholin. Dia itu posisinya di museum yang menyimpan catatan-catatan ini. Catatan yang dimaksud itu adalah di tempat itu pernah didiami orang berada waktu itu yang bernama Van den Brink. Van den Brink. Selang bergenerasi beberapanya, 3 generasi sebelum Van den Brink itu, ada seseorang lagi, yaitu leluhurnya, yang bernama Van der Man. Van der Man. Generasi ketiganya bernama Van den Brink. Van den Brink ini adalah seorang peneliti ilmiah, terutama kepada flora dan fauna. Jadi kalau kita ke Kota Batu, terutama orang-orang tua di atas 50 tahun ke atas, kita akan mengenal namanya di atas Kota Batu, selisih dari barat
itu ada hutan, namanya adalah Parang Wedi. Ada Parang Wedi, ya. Terus Parang Tejo, di atasnya lagi, ya, di atasnya lagi. Tapi sekarang sudah ada jalannya. Tapi jauh sebelumnya itu dulu itu tidak ada jalan. Di atasnya lagi ya, di atas Parang Wedi ada Parang Tejo, kemudian di atasnya lagi itu ada suatu tempat penelitian waktu itu. Yang hingga hari ini, semoga ya, hari ini bisa ditemukan. Ya, tapi kalau orang-orang tua yang sebetulnya yang saya sebut umur-umur 60-an, 50 ke atas atau 45 ke atas, itu pasti mengenal namanya ada suatu penelitian yang hingga waktu itu ada, tapi sekarang saya tidak tahu ya ada apa enggak. Ada suatu peninggalan yaitu sebuah pohon yang berasal dari Amerika Latin yang dibawa oleh Van der Bering ini. Ya. Pohon tersebut sejenis kayu putih, ya, eukaliptus itu. Tetapi kita waktu itu, ya, orang-orang tua waktu itu mengenalnya sebagai kayu semut, ya, karena pohonnya putih dan mempunyai aroma, bau seperti semut gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti saya tadi itu ya, sekarang menonton, mungkin akan tahu posisinya di mana kayu semut itu. Tapi itu sebetulnya adalah pohon eukaliptus. Nah di bawahnya lagi itu ada penjaga hutan. Waktu itu ya, penjaga hutan turun-temurun yang disebut dengan Pak Mijo. Nah, dari situ di tempat itu di kayu semut ke atas lagi akan kita ketemukan ya beberapa air terjun, sumber-sumber air itu sampai ke atas banyak. Tapi sekarang kita menyimpang lagi ke daerah Parangudi. Parangudi ke kanan, ya, ke kiri maaf. Kalau ke kanan ke penelitian yaitu si kayu semut, eukaliptus itu. Ke kanan, ya, ke kanan masa lampau. Setelah ke kiri, kemudian ke kiri, kalau ke kanan kan ke Parangudi. Dari Parangudi itu ke kanan ada penelitian. Ke kiri maksud saya ya, ke kiri itu akan ketemu Desa Seruk waktu itu ya. Desa Seruk. Tapi sekarang sudah ganti nama desa tersebut. Ganti nama desa apa gitu ya. Ini akan rute ke Panderman, Gunung Panderman. Dari situ ke kiri lagi, terus ke kiri, di situ ada perumahan-perumahan Belanda di waktu itu. Dan salah satunya yang tinggal di situ itu keluarga besar dari Van den Brink tersebut. Yang leluhurnya nomor tiga leluhurnya itu, yaitu kakeknya, itu bernama Van der Man. Nah, saya akan memutus lagi, nanti akan kita lanjutkan ya yang Van der Man itu. Van den Brink ini selain membawa kayu putih yang kita kenal sebagai kayu semut tersebut, banyak tanaman dan satwa liar yang dibawa oleh Van den Brink itu untuk penelitian. Dan salah satunya yang dibawa adalah tapir dari Amerika Latin. Nah, tapir ini akhirnya berbeda dengan tapir-tapir lainnya. Ya, tapir lainnya yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan tapir yang ada di Indonesia itu belang, hitam putih. Perutnya itu putih, sabuk putih gitu. Kemudian dari kaki depan ke depan itu, moncong itu hitam. Tapi yang tapir ini tidak ada belangnya. Cuman di moncongnya itu ada bercak, ya, ada bercak putih dan giginya itu kuning. Maka disebut dengan tapir bergigi kuning. Yang lambat laun karena dilepaskan di situ, dilepaskan di situ. Akhirnya berapa ratus tahun kemudian, tahun 1800-an atau kurang, dikenal sebagai tapir Panderman. Oke, beranak pinak ini sangat banyak
dahulu sampai jadi hama. Karena prinsipnya kayak babi hutan. Nah, kita balik ke tahun 1997. Tahun 1997 ada ini, hutan itu dialihfungsikan menjadi perkebunan di situ dia. Di sekitar itu kebanyakan di situ yang disebut dengan tetelan, netel gitu, netel hutan, tetelan. Tetapi nggak berselang lama, 1999 hutan tersebut dikembalikan pada zona aslinya menjadi hutan, dan para penduduk itu tidak membuat lahan tersebut menjadi zona pertanian di beberapa tempat ya. Tapi di atasnya, di daerahnya Pak Mijo yang sebut tadi itu, hingga sekarang menjadi tempat perkebunan. Ditanami wortel, sayuran, dan macam-macam. Ada suatu kisah 1997 itu, satu ekor dengan kijang, ya, beberapa jam sebelumnya itu kijang masuk ke perkampungan, dan selanjutnya itu adalah tapir yang dikira sebagai babi hutan. Akhirnya kita tidak mengetahui nasibnya dan gimana waktu itu ya. Jadi tapir itu akhirnya menghilang dan tidak terkenal dan tidak dikenal. Akhirnya hingga hari ini tapir yang ada di Panderman, tapir gigi kuning, tapir pegunungan itu tidak masuk dalam pendataan. Karena begini, rentang waktu selama ratusan tahun, yaitu dibawa ke situ itu sekitar tahun 1700 ya, hingga berkembang biak 100 tahun lebih, mungkin sekitar 150 hingga 200 tahun ya ke depannya. Dan akhirnya menjadi hama, beneran menjadi hama waktu itu. Ada catatan dari Van der Brink itu, akhirnya merusak tanaman dan lain-lainnya, karena habitatnya memang sebetulnya tidak ada di pegunungan. Jadi masuk perkebunan akhirnya. Dan akhirnya kenapa disebut dengan tapir Panderman? Nah, kita akan balik lagi ke kisah dari kakeknya Van der Brink, yang sesuai dengan catatan yang ada di Belanda. Awal mula Gunung Panderman itu dulunya itu tidak disebut dengan Panderman. Ya, pada masa-masa kuno sebelum era-era VOC datang itu tidak disebut dengan Panderman. Catatan itu masih ada, bahkan di catatan-catatan Kawi ya, Jawa kuno itu menyebut Gunung Panderman itu bukan Gunung Panderman, tetapi sebagai Gunung Basundara. Ya, puncaknya itu disebut dengan Gunung Basundara. Di bawahnya ada bukit kecil, anaknya gitu, disebut dengan Gunung Basundari. Nah, karena kenapa disebut dengan Panderman, sesuai dengan catatan tersebut, karena efek dari keluarga besar tersebut yang mendiami tempat tersebut di kaki Panderman, akhirnya lama-kelamaan bukit itu, yaitu Basundara dan Basundari, itu lebih dikenal masyarakat sebagai Panderman ya, dari Van der Man itu tadi, kakeknya Van der Brink itu tadi, bukitnya Van der Man, karena Van der Man, Mr. Van der Man itu mendiami di bawahnya dari gunung atau bukit tersebut. Lambat laun apa yang ada di situ bahkan masuk ke dalam zona penelitiannya Van der Brink, cucunya Van der Man, yaitu tapir, lebih dikenal sebagai tapir Panderman. Tahun 2018 ya, karena saya itu jarang sekali ke sana, itu jarang sekali, selisihnya bertahun-tahun, kemudian datang lagi, lama lagi gitu ke Batu itu. Tahun 2018 itu saya ke sana ya, memasang kamera trap. Sebelumnya itu ada kamera trap yang saya tinggal tahun 2016. Itu ada ketangkap kamera. Bentuknya itu nanti akan saya tayangkan ya sedikit. Tapi kita juga belum yakin ya, itu karena
posisinya dari belakang, entah itu babi hutan atau tapir tersebut. Jadi kalau sahabat semua melihat berita, ini ada memang tapir Panderman ini tersisa satu ekor, ya, satu ekor loh, bukan satu spesies atau apapun, ini satu ekor, tetapi tidak tahu rimbanya di mana. Ya. Tetapi entah itu yang ada di data atau apa, tapi itu jantan. Semoga kalau memang benar itu yang kita kisahkan itu, yaitu si tapir gigi kuning, yaitu si tapir Panderman. Jadi gitu. Kota Batu mempunyai habitat satwa yang luar biasa, yang tidak ada di tempat lain, yaitu tapir Panderman atau tapir gigi kuning. Spesies tapir yang berbeda dengan kerabatnya, karena kerabatnya mempunyai belang putih, sabuk putih di perutnya. Sementara tapir Panderman ini tidak punya. Karena apa? Asal muasalnya adalah dari Amerika Latin. Tetapi karena rentang waktu, ya, perkembang biakannya itu hingga ratusan tahun, kemungkinan besar tapir ini punya evolusi atau kawin silang dengan, ya, karena Van den Brink kita tidak tahu datanya, mungkin menyilangkan dengan tapir dari Sumatera atau apa, ya, kita tidak tahu karena ukurannya itu berubah menjadi lebih kecil. Jadi gitu sahabat semua, dan menarik yang luar biasa yang tidak dikenal. Jadi di Kota Batu, ya, yang dikenal dengan tapir Panderman, yaitu kisahnya sampai Gunung Panderman itu, yaitu yang dulunya bernama Basundara, bukit kecil di timurnya itu disebut Basundari, yang akhirnya lebih dikenal dengan Panderman karena ada orang, yaitu orang Belanda waktu itu tinggal di situ yang bernama Mr. Van der Man, dan keturunannya yang hingga salah satunya cucunya bernama Van der Brink mempunyai, ya, mempunyai job, mempunyai suatu pekerjaan, ya, sebagai peneliti, dan salah satunya flora yang tertinggal hingga hari ini, semoga hari ini ada, ya, yang disebut dengan kayu semut, yang di atasnya Pak Mijo ini juga turun-temurun menjaga hutan waktu itu, hutan di belantara. Tetapi sekarang sudah berubah posisinya dari Pak Mijo ini, sudah di perkebunan, karena kisah yang saya ceritakan tadi 1997 itu tadi, hutannya dirubah menjadi perkebunan atau sayuran, ya, tanami sayuran. Dan salah satunya lagi yang tersisa adalah tapir gigi kuning, dan yang disebut dengan terkenalnya itu tapir Panderman. Sebetulnya ada lagi, ya, tanaman, kemudian ada beberapa hewan yang disilang-silangkan, diteliti, ya, karena penelitian. Kemudian ada bunga, ya, bunga yang dari daerah mana dibawa ke situ, kayak gitu. Karena di situ itu dulu dataran tinggi kan, termasuk dingin, tapi sekarang sudah agak panas, ya, karena hutan-hutannya sudah berkurang dan kepadatan penduduk semakin bertambah. Kalau zaman dulu itu sangat dingin, bahkan nggak jauh-jauh tahun di bawah 97, ya, di bawah 97 itu ngembun di kaca itu masih, ya, saat pagi. Jadi gitu sahabat semua, semoga bermanfaat. Kita mengangkat suatu kisah di tempat masa kecil saya, yaitu Kota Batu, atau masa lalu disebut dengan Kota Administratif Batu, masih gabung dengan Malang waktu itu.